murah meriah, harga bersahabat. Silakan ini siapa yang mau dia masih banyak yang cantik-cantik. Ayo dibeli. Dalam pembuatan gantungan kunci dari bahan resin, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam hal kita menimbang resin dan pengeras. Jadi ketika kita menimbang resin dan pengeras itu diharapkan memang kita teliti dalam menimbang dengan perbandingan 3:1. Ya, ini untuk resin yang sudah saya pakai, itu resinnya resin kode 1011 ya. Ini cukup baik, saya kira cukup bagus resinnya, mengeringnya sempurna, kemudian keras ya, tidak lengket gitu ya. Nah, jadi resin 1011 ini menggunakan perbandingan antara resin dan pengerasnya itu 30:10 atau 3:1. Nah, jadi ketika kita menimbang 30 gram resinnya kemudian 10 gram pengerasnya, maka hendaknya kita timbang dengan teliti ya, jangan sampai berlebih atau berkurang. Nanti akan berefek kepada kualitas gantungan kunci atau kerajinan dari resin yang kita buat itu. Jadi ketika kita berlebih nanti menimbangnya, kemungkinan kerasnya nggak bagus ya, atau nanti dia mengeringnya tidak bagus. Ketika kita pegang mungkin dia akan berbekas ya. Nah, oleh karena itu kita harapkan dalam menimbang resin itu dengan pengerasnya kita harus timbang dengan teliti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan resin lain, maka kita perlu mempelajari juga ya, karena saya pernah menggunakan resin yang lain yang lebih murah daripada resin 1011 ini dengan perbandingan 100:1 ya. Tapi saya dapatkan hasilnya keringnya cepat, kerasnya cepat, tapi kemudian dia ketika kita pegang dia berbekas. Itu sudah 2 hari ya, 2 kali 24 jam. Jadi saya rekomendasikan memang kalau yang mau membuat kerjaan resin ini menggunakan resin 1011 itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kita membuat isiannya nanti kita tuangkan dulu setengah bagian. Nah,
kemudian kita isilah, aturlah, kemudian tatalah sebaik mungkin, serapi mungkin. Hiasan yang akan kita buat itu entah itu dari bunga kering ya, kemudian entah itu dari manik-manik atau apa yang kita ingin isi situ, misalnya serangga kering yang sudah dikeringkannya. Maka tatalah dengan baik, kemudian baru setelah itu diisi lagi. Setelah rapi ya, diisi lagi setengahnya, sehingga nanti diisi secara full gitu ya, secara full. Karena kalau tidak full nanti dia akan nggak bagus ketika kering, dia akan melengkung gitu permukaannya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, sedapatnya memang menggunakan cetakan silikon, karena kalau kita menggunakan cetakan buatan kita sendiri kadang-kadang hasilnya tidak maksimal, memerlukan pengerjaan tambahan ya, pengerjaan tambahan, sehingga nanti finishingnya kita menambah kerja gitu ya. Sedangkan kalau kita memakai cetakan dari silikon, maka dia akan langsung bisa kita peroleh hasilnya tanpa kita adakan finishing lagi. Jadi yang sebaiknya harus ada atau disediakan cetakan silikon ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jikalau kita memang menggunakan nanti gantungan kunci kita itu menggunakan akrilik ya, akrilik, maka memang harus disediakan alat pemotong yang baik gitu ya, alat pemotong yang baik untuk akrilik kita. Juga untuk memperhalusnya kita juga akan harus mempersiapkan penghalus yang juga memadai ya. Jadi kita tidak terkendala nanti ketika untuk membentuk gantungan kunci sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Kemudian juga perlu kita perhatikan kertas stikernya, kualitas kertas stikernya. Kadang-kadang kertas stikernya itu masuk ini ya, jadi basah ya, jadi basah karena ketika kita masukkan resinnya. Oleh karena itu kita harus betul perhatikan kertas stikernya yang bagus ya, dan kemudian melekatnya baik gitu ya. Nah kemudian untuk pengerjaannya kalau bisa memang tidak terlalu lama, karena ada resin yang cepat keringnya ya. Nah, jadi membutuhkan ketelitian kita, kemudian juga membutuhkan kecepatan kita dalam menata isian yang ada dalam sini. Kemudian untuk kering ya, untuk mengeringkan atau mengeraskan resin, kalau bisa memang kita tidak banyak memindahkan, tidak banyak memegang ya, menyentuh karya kita itu sampai kemudian dia benar-benar kering. Oleh karena itu kita kalau bisa membuat kerajinan itu di tempat yang memang sudah kita khususkan, dimana kita nanti tidak perlu memindah-mindahkan, juga kita tidak nanti mendapatkan permukaannya itu miring. Jadi kalau bisa permukaan tempat yang kita gunakan untuk membuat resin ini, untuk membuat kerajinan resin ini, permukaannya datar ya. Jadi dia nanti ketika kita tuangkan resinnya itu, dia tidak meluber kemana-mana, tidak tumpah kemana-mana. Itu yang mesti kita perhatikan di dalam kita membuat kerajinan resin ini, khususnya gantungan kunci ya. Dan tadi memang saya tekankan memang untuk cetakan, kalau bisa pakai cetakan yang sudah jadi dari silikon, karena kita tidak lagi perlu melubangi, tinggal nanti kita masukkan saja ringnya ya, ringnya yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, langsung sudah bisa kita kemas dan kita jual. Demikian mungkin hal yang perlu kita perhatikan bagi teman-teman yang ingin menggeluti kerajinan resin ini. Terima kasih.